Selamat pagi untuk kita semua. Pagi Bu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan kepada kami untuk berbagi apa yang sudah kami sudah dipelajari oleh narasumber kita dalam pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan hari ini agenda kegiatan kita adalah penyampaian tentang materi budaya positif, dan nantinya ini dianggap pembebasan di sekolah kita. Nanti diharapkan budaya positif ini bisa ditularkan di SMK Negeri 1 Pajajaran ini. Nah, untuk masuk ke dalam acara ini, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pajajaran untuk membuka presentasi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Guru dan jawaban guru dan guru yang hadir pada ini yang mau menyampaikan materi pengembangan budaya positif yang mau diterapkan di sekolah kita sebagai saudara. Dalam kegiatan ini nanti kepada kita semua, mari kita sama-sama kita lihat dan kita praktekkan di sekolah kita ini. Yang mempraktekannya adalah masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi nanti dari hasil pengalaman mereka dalam kegiatan guru bergerak saja ini nanti menjadi masukan atau menambah wawasan kita bagaimana melakukan pembelajaran yang ada kaitannya dengan lingkungan budaya positif di sekolah kita. Ini perhatian kita Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi nilai positif, menambah energi positif kepada kita semua, kepada Bapak Guru, dan menambah wawasan kita. Dan kegiatan ini bisa berjalan dari awal sampai akhir sehingga berikan manfaat kepada kita semua Bapak Guru yang hadir di ruangan itu. Izin Bapak Guru dan menjalankan tugas Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini resmi saya buka. Horas. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala SMK yang sudah memberikan pembukaan untuk sesi presentasi hari ini. Untuk selanjutnya saya Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Kalau saat ini kehadiran kami di sini adalah untuk mengimbaskan budaya positif yang sudah kami pelajari di guru penggerak. Saat ini Ibu Damayanti Simbolon akan berbagi kepada kita tentang budaya positif. Kami persilahkan Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena tadi dari teman-teman katanya minta ice breaking dulu. Jadi untuk ice breaking hari ini saya minta dulu Bapak Ibu dulu berdiri. Aduh. Ya, ice breakingnya kan kita breaking dulu. Bisa sedikit komunikasi ya. Karena tadi makanannya udah, kita ice breaking dulu. Makanannya. Ice breakingnya kali ini untuk melatih konsentrasi dan melatih gerak kita juga. Jadi saya punya ice breaking tentang Tini, Tono, dan Tina. Tini, Tono, dan Tina. Jadi kalau nanti saya membacakan sebuah cerita, saya sebutkan dalam kalimat ada nama si Tini, maka Bapak Ibu akan menggerakkan pinggangnya ke kiri. Kalau saya bilang Tini, kalau saya bilang Tina, berarti Bapak Ibu menggerakkannya ke kanan. Kalau saya bilang Tono, berarti geraknya ke depan. Jadi misal saya bilang Tini pergi bersama Tina dan juga Tono. Itu dia ya Bapak Ibu. Jadi setiap keluar kata Tini ke kiri, Tina ke kanan, Tono ke depan.
Di sebuah rumah tinggallah Tini, Tono, dan Tina. Tini adalah kakak daripada Tina dan Tono. Lalu suatu hari Tina memanggil Tono. Katanya, Tono, Tono, Tono. Lalu Tina menjawab, apa Tono? Kayaknya ceritanya udah salah ya Bapak Ibu. Yang penting terdengar aja namanya Tono. Lalu Tina lagi memanggil Tini. Tini, Tini, Tini. Lalu Tono pun memanggil dari belakang. Tina, Tina, Tina. Lalu Tono berlari ke arah Tini. Oke, selesai Bapak. Oh ya, ini yang bilang dibalikan. Oh ya, ada selesai. Luruskan semua tinggal Iya, tapi itu adiknya itu si Tommy belum lahir itu nanti di belakang. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Nah, di sini saya akan membagikan atau mengimbaskan materi mengenai budaya positif. Itulah jadi dua. Iya, tapi karena jadi beda aja ya. Nah, di budaya positif ini nanti nah di segitiga di bagian budaya positif ini ada 6 materi yang mau kami bagikan, yaitu mengenai disiplin positif, tentang konsekuensi penghargaan dan restitusi, lalu yang ketiga segitiga restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk kepada yang pertama mengenai disiplin positif. Nah, di sini ada kegiatan yang mau dilakukan, kita coba lakukan. Misalnya ada sesuatu hal yang berharga yang saya simpan di tangan saya. Lalu saya anggap Bapak Ibu ini adalah semua orang yang mencoba memaksa saya untuk membuka kepalan tangan saya ini. Nah, untuk kejadian tersebut, suatu ketika mungkin saya akan membuka, bisa saja saya membuka kepalan tangan saya ini, tergantung dengan apa yang Ibu Bapak lakukan atau apa yang Ibu Bapak itu sampaikan kepada saya sehingga saya tergoda. Nah, jadi dari sini bisa saya simpulkan bahwa yang memegang kendali atas tangan saya membuka atau tidak adalah sudah pasti adalah diri saya sendiri. Jadi tetap saya yang memegang kendali walaupun Bapak atau Ibu yang memberikan godaannya atau memberikan tindakannya sehingga saya memaksa saya untuk membuka ataupun saya tetap mempertahankan apa yang ada saya genggam. Nah, itu berkaitan dengan nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Artinya disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya tidak bisa dibuat karena orang lain. Itu semua munculnya dari dalam diri kita masing-masing, dari nilai influensi kita masing-masing. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah mengenai konsekuensi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang kita tahu, yaitu misalnya dengan membuang sampah sembarangan berarti di situ terkandung yang namanya nilai kesehatan, nilai kebersihan, dan berbagai nilai lain dengan satu kegiatan membuang sampah. Lalu misalnya di sekolah kita ini kita lakukan ibadah rutin setiap pagi sebelum memulai aktivitas belajar. Nah, pasti sudah ada nilai yang mau kita capai dengan melaksanakan kebaktian atau ibadah setiap paginya, yaitu nilai untuk kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau nilai ketuhanan yang mau kita capai di situ. Nah, jadi setiap kegiatan kita di sekolah ini pasti ada nilainya. Mungkin kita yang kurang menggali apa sebenarnya makna yang sudah kita lakukan, yang sudah banyak kita lakukan. Nah, di sini ada lagi penjelasan mengenai konsekuensi penghargaan dan restitusi. Nah, jadi kalau di budaya positif ini Bapak Ibu kita tidak lagi melakukan yang namanya hukuman. Jadi kalau peraturan yang kita buat itu apa yang mau dilakukan, yang dia kerjakan ketika dia melanggar peraturan itu, kita namailah itu nanti sebagai konsekuensinya atau restitusi yang mau kita jalankan. Jadi mungkin perbedaannya sedikit Bapak Ibu yang dari yang kami pelajari,
bahwa hukuman itu biasanya sifatnya tiba-tiba. Misalnya ketika ada siswa yang mengantuk waktu saya mengajar, saya akan suruh dia maju ke depan untuk jelaskan ulang apa yang saya sampaikan. Nah, itu namanya hukuman. Tapi misalnya ketika siswa itu menjatuhkan sampahnya di bawah meja, lalu yang saya suruh dia mengungkutnya dan membuangnya ke tempat sampah, itu bukan hukuman namanya. Tapi itu namanya konsekuensi. Berarti dia lakukan sesuai dengan apa yang dia laksanakan pertama, apa yang dia langgar. Jadi ketika membuang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya dia harus memungkutnya dan membuangnya kembali ke tempatnya. Tapi misalnya karena dia membuang sampah sembarangan, saya suruh dia membersihkan kamar mandi, artinya tidak ada hubungannya membuang sampah dengan membersihkan kamar mandi. Itu namanya hukuman. Jadi sifatnya tiba-tiba. Lalu ada lagi yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini bukan memberi hukuman, tapi kita menggali apa penyebab dia melakukan sebuah kesalahan. Lalu kita menggali lagi apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi sehingga dia melanggar suatu peraturan yang ada di sekolah atau melakukan sebuah kesalahan. Lalu di sini kita diharuskan menuntut siswa atau membimbingnya untuk menemukan solusi atas apa yang sudah salah dia lakukan. Nah, itu dia restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang mau kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan karena setiap orang melakukan kesalahan sudah pasti sebenarnya dia ada alarmnya di dalam dirinya yang mengatakan bahwa dia salah. Nah, tugas kita di sini adalah membuat dia tidak terlalu terpojok karena kesalahannya, tidak menjadi down karena kesalahannya, atau jadi malah melakukan kesalahan yang lain gara-gara itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang biasanya kita sampaikan ketika melakukan kestabilan identitas. Misalnya kita bilang berbuat salah itu nggak apa-apa. Nah, artinya ketika kita bilang itu saat dia membuat kesalahan, dia langsung merasa oh berarti ibu ini temanku, bisa menjadi temanku curhat, menceritakan masalah apa yang kumiliki. Tapi dengan misalnya kita, kenapa ini? Kenapa nggak kau sabu, nggak kau lakukan piket? Nah, dengan begitu dia bisa langsung merasa bersalah, langsung malah dia nanti menjadi orang yang tertekan. Nah, di tahap ini kita diharapkan tidak menjadi penghukum itu tadi, tapi kita menstabilkan. Kita coba membuat dia bersahabat dengan kita sehingga dia nantinya mau bercerita tentang apa masalahnya. Lalu yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah bagaimana kita berpikir proaktif mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang pasti setiap apa yang kita lakukan pasti ada tindakannya. Misalnya tadi siswa itu membuang sampah sembarangan. Kita tanya dulu dia kenapa dia sampai membuang sampah sembarangan. Bisa saja bukan dia bermaksud membuang, tapi dia tanpa sengaja menjatuhkan sampah atau sampah yang tadinya mau dia buang berjatuhan di jalan. Jadi bukan ada niatnya seperti itu. Atau memang dia sengaja supaya kita tegur, supaya kita panggil namanya. Nah, di bagian ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Tindakannya itu alasannya apa? Jadi nggak bisa juga itu dia percaya itu bukan kesalahan. Bahwa itu nggak kesalahan. Juga. Jadi itulah kita gali apa yang perlu kita lakukan sama dia itu biar lebih valid ya. Nah, lalu di sini biasanya di validasi tindakan ada kata-kata yang biasa kita sampaikan, misalnya kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Ya, saya tahu apa yang kamu lakukan itu adalah untuk mempertahankan nilai ini, tapi pasti ada nilai lain, kayak sikap lain yang bisa kamu lakukan. Nah, di situ di tahap yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan nilai yang tadi yang sudah kita pahami. Jadi nilai apa yang dia langgar, kita coba tanyakan ke dia. Tahu nggak kamu apa nilai di sekolah kita atau nilai yang sudah kita yakini di kelas kita? Lalu yang kamu perbuat itu sudah menyalahi nilai yang mana misalnya? Nah, itu dia tentang menanyakan segitiga restitusi. Jadi di akhir dari segitiga restitusi ini diharapkan anak itu tahu bahwa dia salah dan dia tahu mencari apa tindakan yang untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi bukan cuma untuk menyelesaikan masalah pada hari itu aja, tidak, tapi nanti untuk selanjutnya bisa jadi berubah menjadi budaya sama dia, membalikkan lagi. Jadi sebelum dia bertindak dia ingat lagi, oh ada nilai ini yang mempercayai, sehingga dia akan mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan. Nah, ini dia yang mau kita praktekkan, diharapkan kita lakukan di kelas kita masing-masing atau bahkan lebih universal di sekolah kita. Jadi kita membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan
keyakinan kelas ini kenapa dibuat? Karena keyakinan kelas ini katanya dipercaya akan menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri atau yang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, di sini nanti ada mungkin kemarin kita udah pernah dengar yang namanya kesepakatan kelas. Jadi bedanya nanti dengan kesepakatan kelas, di keyakinan kelas ini kita diharapkan menuangkan kalimat-kalimat yang positif. Jadi biasanya kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini diharapkan di keyakinan kelas kita tidak ucapkan kata-kata tidak atau kata-kata jangan, tapi kita misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita bikin kalimat yang lebih positif, misalnya mari menjaga kebersihan gitu. Jadi kita diupayakan bukan kata tidak, bukan kata jangan, bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif yang kalau bisa pun langsung nampak di situ nilai apa yang mau kita tuju. Jadi kayak tadi kebersihan, berarti mari kita menjaga kebersihan dengan kalau membuang sampah. Nah, lalu ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini dia 5 posisi kontrol yang ada. Yang masing-masingnya ini 5-5-nya ini pasti pernah kita ambil. Yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum, begitu siswa berbuat kesalahan, kita langsung lontarkan hukuman untuk dia. Hukumannya ini bukan hanya tentang memukul, tapi dengan hukuman verbal juga bisa. Kemana matamu itu? Kemana otakmu itu? Kenapa nggak kamu gunakan? Nah, itu adalah bentuk hukuman. Dan mungkin kita kalau ditanya sekarang pernah nggak kita lakukan? Kita maunya bilang enggak, tapi sebenarnya hampir refleks itu kita lakukan ketika mata kita ini sangat jeli untuk melihat kesalahan siswa dan sangat cepat untuk langsung mengomentari apa yang dia lakukan. Nah, lalu yang kedua membuat merasa bersalah, itu mungkin biasanya ibu-ibu kayak saya yang sering lakukan. Oh, nggak kasihan nak nengok mamamu, coba lah mamamu, bayangkan di rumah capek kerja, sementara kau di sini nggak ada belajar. Oh, nggak kasihan nengok hidup. Nah, itu yang sering juga kita lakukan. Lalu yang ketiga ini kita seperti, mungkin kalau saya bilang bisa dia seperti mau mendekati tapi dengan ada rayuannya, ada tunjukkannya. Nah, misalnya, ayo anak kerjakan, nanti ibu bantu. Jadi kita suruh dia dan kita tawarkan lagi bantuan atau pemberian kepada dia, itu tepat. Nah, lalu pemantau ini identik dengan kalau kita melihatnya berdasarkan peraturan dan kita punya data lengkap, misalnya tentang siswa yang tidak ada, lengkap itu datanya sama kita. Misalnya dia yang tidak ujian, lengkap semuanya data. Jadi kita lakukan semua berdasarkan data yang kita miliki. Nah, yang terakhir itu adalah posisi kontrol. Ini yang posisi yang diharapkan kita semua ambil dalam posisi sebagai guru, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini kita tidak lagi melakukan hukuman, tidak lagi membuat merasa bersalah, tidak lagi menjadi teman atau tidak lagi menjadi pemantau, tapi kita menjadi siswa untuk bisa bercerita sama kita, menceritakan apa permasalahannya, kita bisa tahu apa kebutuhan dasarnya dan kita bisa bantu dia untuk memenuhi yang namanya kebutuhannya tadi. Nah, ini dia tadi lagi 6 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu dibandingkan 4 kebutuhan lainnya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis atau yang supaya kita hidup, yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, lalu ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalnya ada orang yang aku kayaknya kurang diterima, aku kurang diperhatikan. Jadi ada orang biasanya tandanya ini biasanya dia suka caper. Dia malah supaya mendapatkan perhatian dia melakukan hal-hal yang salah supaya diperhatikan atau dilihat oleh guru ataupun temannya. Nah, lalu ada lagi kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini akan tampak. Nanti ada mungkin siswa ada yang tergambar jelas kayak gini. Biasanya indikatornya kebutuhan akan penguasaan, dia selalu pengen jadi ketua. Dia selalu pengen paling di atas. Nah, pasti ada mungkin gambaran siswa kita yang perlu dipenuhi kebutuhan penguasaannya. Nah, lalu ada lagi yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka ini biasanya tandanya suka bergerak, suka mencoba-coba, suka mencoba hal yang baru. Nah, lalu
kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia perlu tertawa, perlu merasa bahagia. Nah, cara yang dia lakukan untuk memenuhi kebahagiaannya ini kadang malah membuat temannya rugi. Misalnya dia perlu ketawa di kelas dengan cara dia kerjain kawannya. Misalnya dia tempel tulisan-tulisan jelek di tubuh kawannya. Nah, itu mungkin kebutuhan akan kesenangannya yang belum terpenuhi. Jadi ketika kita tahu tadi 5 kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi pada siswa, maka kita akan tahu bagaimana kita menghadapinya tadi. Jadi mungkin udah banyak permasalahan siswa kita, pasti ada di antara kelima ini yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan bertahan hidup, mungkin kebutuhan akan kesenangan, mungkin kebebasan, mungkin pengakuan, ataupun mungkin rasa kasih sayang. Jadi kata terakhir dari saya, mari kita menggali apa kebutuhan siswa kita. Jangan dulu kita langsung melihat kesalahannya, tapi coba kita cari tahu dulu apa alasan dia melakukan suatu hal tersebut, apa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, lalu kita tuntun dia supaya dia tahu kesalahannya dan dia tahu mencari perbaikan untuk masalah yang sudah dia lakukan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Sama-sama kita tadi mendengarkan penjelasan budaya positif dari Ibu Damayanti Simbolon. Kiranya kita semua dimampukan untuk menerapkannya di sekolah kita ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi inti dari semua budaya positif tadi yang sudah saya paparkan ada 9 seperti yang terlihat di layar, yaitu mulai dari perubahan paradigma stimulus respon, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi diharapkan dengan melaksanakan ke-9-nya ini tadi, maka di sekolah kita diharapkan pasti sudah terbangun yang namanya budaya positif. Untuk sesi kali ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan saran atau pertanyaan ataupun berupa tanggapan dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran. Baik Bu, silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas pemaparan tentang konsep inti budaya positif. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, sudah ada 9 tadi yang Ibu jelaskan ke kami, dan memang sebagian besar itu kan sudah kita aplikasikan di sekolah kita ini. Cuman yang saya lihat tadi Bu, yang nomor 6 itu kan kalau di kelas-kelas kan sekarang sudah terpampang itu, apa itu kesepakatan kelas. Tetapi di sini jadi kita lihat ada keyakinan kelas. Pertanyaan saya, apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Demikian Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain atau langsung saya jawab aja? Ya, jadi untuk pertanyaan Ibu Naibaho tadi yaitu mengenai antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Seperti yang kita ketahui, sudah setiap kelas di sekolah kita ini sudah membuat masing-masing kesepakatan kelas. Namun di sini lebih ditonjolkan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan apa yang kami pelajari, keyakinan kelas itu seperti naik level lah dia dari kesepakatan kelas. Jadi kan kita kemarin kesepakatan kelas itu kita susun berdasarkan apa yang disepakati oleh kelas. Jadi lebih dekat artinya ke peraturan sekolah, mirip lah ke disiplin positif. Jadi yang mau dikaitkan di keyakinan kelas ini nanti kita kaitkan ke nilai yang memang mereka sudah miliki, tapi mau lebih digali lagi atau lebih ditunjukkan lagi di sekolah. Misalnya, saya ambil contohnya, kita buka slide-nya lagi tadi. Nah ini dia Bu. Jadi perbedaannya nanti ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita gali nilai apa yang terkandung dari kesepakatan tadi misalnya. Misalnya tadi dengan di sini ada
misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin di kesepakatan kelas yang sudah kita buat adalah hadir tepat waktu. Nah, di sini kita mau gali nilainya apa? Nilai keyakinan. Kenapa keyakinan kelas? Karena dari modul yang kami pelajari kita sepakat bahwa sebenarnya yang membuat seseorang itu mau untuk melakukan hal baik itu adalah motivasi intrinsiknya atau dari dalam dirinya, atau di sini dikenal lah itu sebagai nilai keyakinan, karena dia sudah pegang teguh namanya nilai. Di sini kalau kaitannya dengan hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai atau hadir tepat waktu, berarti dia punya komitmen pada tujuan. Artinya ketika nilai itu sudah terkandung di dalam dirinya, kita tidak perlu repot harus mengingatkan terus, tapi dia sendiri akan punya motivasi dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan dia untuk hadir tepat waktu di sekolah. Jadi secara alami nantinya diharapkan dengan membuat keyakinan kelas itu, kita nggak lagi repot sebagai guru harus bikin ini disiplin yang harus kita taati. Nanti kalau kamu tidak lakukan ini, hukumannya ini, nggak lagi seperti itu. Tapi dia akan kerjakan itu secara alami karena dia ingat bahwa ini adalah nilai yang saya anut, bahwa saya itu harus punya komitmen, ada tujuan saya datang ke sekolah, ada janjinya pada dirinya sendiri. Nah itu dia. Oh ya, Terima kasih Bu penjelasannya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apakah memang poin-poin yang sudah kita buat di dalam ruangan kelas yang tadi judulnya kesepakatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, apakah poin-poin itu juga harus diganti atau memang tidak perlu diganti? Nah, oke. Jadi tadi kan ada poin-poinnya, Bu. Jadi kaitannya nanti dari kesekian poin itu pasti ada yang beberapa sama nilainya. Jadi kita gabungkan dia, Bu. Misalnya tadi tentang hadir tepat waktu di sekolah, kaitannya ke nilai komitmen, tentang nilai tanggung jawabnya. Terus misalnya ada lagi tentang buang sampah pada tempatnya. Itu kan juga termasuk nilai tanggung jawab. Jadi nanti kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan mana yang kesepakatannya tadi itu yang sudah kita buat punya nilai yang sama. Jadi nanti pada akhirnya di nilai keyakinan kelas itu kita nggak buat sebanyak yang kesepakatan kelas, boleh hanya 2 atau 3 nilai. Tapi nilai ini jelas dia akan ada kaitannya ke 10 misalnya item di kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Misalnya nilai tanggung jawab pasti berkaitan dengan dia belajar sungguh-sungguh, tentang dia hadir tepat waktu di sekolah, tentang dia menjaga kebersihan di sekolah ataupun di kelasnya, tentang dia serius untuk mendengarkan guru belajar. Jadi itu sudah masukkan dalam satu nilai. Jadi kayak gitu dia. Jadi dia cuman supaya mengklopkan semua kesepakatan itu ke dalam satu nilai atau beberapa nilai saja. Jadi nggak lagi sebanyak item kesepakatan kelas seperti yang sudah kita buat. Tapi tetap dia nanti terkait dengan disiplin positif ataupun kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, Bu. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Naibaho. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan lagi terkait tentang budaya positif. Saya persilakan. Ya, terbang ya Bu, dari kami sarannya itu masalah dengan keyakinan kelas yang tadi yang disampaikan Ibu Naibaho. Itu apabila anak-anak kita tidak melaksanakan seperti tanggung jawab yang tadi, apa jenis-jenis hukuman yang harus dilaksanakan, dan itu juga harus dipahami kita Bapak Ibu guru. Kadang semuanya kita harus melihat daripada anak-anak kita apa sejauh mana tanggung jawab untuk melaksanakan yang seperti itu. Jadi istilahnya apakah bentuk hukuman atau konsekuensi yang harus dilaksanakan, itu pun juga hak kita Bapak Ibu guru harus tahu memberikan kepada anak kita yang tidak melaksanakan sebagai tanggung jawabnya, seperti yang tadi apakah membuang sampah pada tempatnya atau minat belajarnya yang tidak begitu bisa kita terima, atau ada pelanggaran-pelanggaran mungkin yang ada di kelas, itu harus pas. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Simamora untuk tanggapannya. Jadi nanti kaitannya Bapak Ibu tentang kita sudah membuat keyakinan kelas, lalu nanti tindak lanjutnya lah kurang lebih berarti yang ditanyakan oleh Bapak Simamora. Jadi di sini kita akan bagi ke dalam 2 kelompok, bahwa setiap siswa melakukan pelanggaran ataupun yang namanya kesalahan,
kita ada dua pilihan. Tapi kita bagilah menjadi 3. Ada yang namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, satu lagi adalah restitusi. Yang diharapkan di sini adalah kita melakukan yang namanya konsekuensi ataupun restitusi. Kalau tidak mempan yang namanya restitusi atau ada beberapa pelanggaran, kita nggak bisa cukup lakukan restitusi. Ada yang harus lengkap dengan konsekuensinya. Namun di sini kami tidak menganjurkan kita melakukan yang namanya hukuman. Karena dari apa yang kami pelajari, bahwa hukuman itu akan menyebabkan identitas yang gagal kepada si anak ataupun si murid kita ini. Jadi kita diharapkan untuk membuat si anak itu atau individu tersebut menjadi identitas yang sukses, kita lakukan yang namanya konsekuensi ataupun restitusi. Nah, perbedaannya apa? Kalau hukuman itu biasanya sifatnya tiba-tiba. Misalnya dia terlambat, karena terlambat udah kau di situ aja menghormat bendera, itu hukuman. Artinya tidak ada, karena kita lakukan hukuman sehingga ada dampaknya kepada pelanggaran yang dia buat, mengingat nilainya tidak. Tapi misalnya dia lakukan yang namanya tidak mengerjakan tugas, misalnya pelanggaran dia tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya apa? Harusnya konsekuensi itu adalah seperti penebusan lah kurang lebih kalau saya mengartikannya ya. Mengartikan kalau tugasnya nggak siap berarti kayak mana supaya tugasnya tetap siap dan dia dapat nilai. Berarti kita lakukan apa? Mungkin dia mengerjakan tugas itu di depan kelas, sementara kita memeriksa atau mengoreksi tugas temannya. Itu bentuk konsekuensi. Artinya yang tadi tugasnya tidak siap menjadi siap walaupun dengan cara yang berbeda. Udah termasuk di situ ada pembelajaran sama dia. Lalu yang satu lagi yang namanya restitusi. Restitusi ini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kita menggali, mengingatkan si anak lagi nilai keyakinan apa yang sudah dia langgar. Lalu kita tuntun si anak tersebut supaya dia bisa menemukan apa solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Misalnya tadi seperti kasus terlambat. Ketika dia terlambat, kita tanyain dia, kita lakukan restitusi terhadap si anak. Kita tanya, apa alasannya terlambat? Terus kenapa dia bisa terlambat? Kira-kira dia sadar atau tidak bahwa yang dilakukannya itu salah? Lalu kita tanya lagi, nilai apa yang sudah dia langgar, nilai keyakinan dalam dirinya yang dia langgar dengan dia terlambat ke sekolah. Lalu kita gali lagi, setelah kita tanya lagi berulang-ulang, kita gali lagi, kira-kira untuk mengganti kesalahan tadi itu, menebus kesalahan yang terlambat itu, apa yang bisa dia perlu buat. Jadi di restitusi ini kita nggak memutuskan sendiri Bapak Ibu, kita ajak si anak yang memikirkan apa solusi dari yang dia perbuat. Mungkin dia akan bilang, saya akan bangun lebih tepat waktu Bu dengan cara menghidupkan alarm di handphone saya. Atau saya akan beritahu kepada orang tua saya Bu bahwa saya itu sudah terlambat selama 1 minggu ini, sehingga saya akan meminta bantuan dari orang tua saya untuk membangunkan saya Bu. Atau mungkin dia akan memikirkan cara-cara yang lain. Tapi itu kita tuntun sampai dia yang memberitahu, mengasih idenya, membuka pemikirannya tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu setelah dari kesekian macam pilihan yang dia buat, mungkin kita akan bisa kasih saran mana yang harusnya dia pilih. Kita kasih pandangan lain, karena bisa saja apa yang solusi yang dia tawarkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau tidak pas untuk menebus apa pelanggaran yang dia lakukan. Jadi bisa kita tuntun, tapi terlebih dahulu tetap kita harus libatkan si anak dulu untuk menggali apa yang ada di pikirannya. Karena ini sama Bapak Ibu seperti yang pernah kita pelajari. Kita nggak cukup bertanya 1 kali untuk sampai tahu apa yang terjadi kepada si anak. Kita kadang harus bertanya berulang-ulang sampai memang ketemu akar daripada permasalahannya. Demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau memberikan saran atau tanggapan? Apa memberikan apa atau mungkin saran lah. Contoh lah kan, ya kita juga selama ini kan kalau misalnya ada siswa yang berkasus, katakanlah misalnya mengenai absensi, ini kan setiap hari ditanya sama Bapak Ibu guru pikir, sudah dilibatkan juga wali kelas. Setelah wali kelas dilibatkan juga misalnya ke BP, terus masuk ke Wakasek sampai bahkan kepala sekolah, sampai akhirnya sudah kita berikan misalnya surat panggilan, sudah kita nasihati dan lain sebagainya. Dan kita sudah menanyakan siswa, kita sudah melibatkan siswa ini dalam mencari kasus akar permasalahannya kenapa sampai dia sering absen. Nah contoh kayak saat ini ada 2 siswa kita yang kita rumahkan dengan terpaksa untuk memberikan efek jerah atau mungkin merenung dulu dia di rumah apakah dia memang dalam 1 minggu ini
menyadari nggak kesalahannya itu seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata mereka balik lagi ke sekolah dan mengatakan, Bu, saya mau sekolah lagi, terus dia mengulang lagi, ini kira-kira bisa nggak, solusi apa harus kita berikan sama si anak ini? Ya. Jadi mungkin pertanyaan Ibu ini kalau saya sederhanakan, mungkin artinya adalah kita sudah lakukan yang namanya konsekuensi, kita sudah lakukan restitusi, ternyata masih gagal. Jadi kalau yang saya baca, tetap dia nanti akan ada hukuman yang kita perbuat, atau akan ada ganjaran dari apa yang sudah dia perbuat. Mungkin dari kasus yang tadi seperti misalnya kita sudah lakukan restitusi kepada si anak yang tadi bermasalah, ada 2 orang yang kebetulan sudah sedang dirumahkan saat ini. Tapi seperti yang dialami juga, memang si anak ini ternyata tidak tahu orang tuanya bahwa dia sedang dirumahkan. Dia malah dari rumah berangkat sekolah, ternyata dia cabut ya, mungkin ya, dari rumahnya. Dia mengaku dia berangkat sekolah, ternyata dia dengan pakaian sekolah singgah atau nongkrong di beberapa warung, dan itu ketahuan oleh bapak ibu guru. Artinya kalau di sini bisa kita artikan mungkin restitusi kita gagal, konsekuensi kita gagal. Jadi di sini mungkin yang bisa kita lakukan adalah melibatkan orang tuanya. Kita tanyain orang tuanya. Jadi mungkin yang kita restitusi selama ini adalah si anak tersebut. Kita belum gali bagaimana keadaannya di rumah sebenarnya. Apakah mungkin memang orang tuanya sendiri pun sudah tidak mampu mengendalikan si anak, atau bahkan mungkin anak ini punya perilaku yang bisa dibilang perilaku ganda. Karena banyak juga kayak gitu Bapak Ibu. Iya, nyampe di sekolah kita panggil orang tuanya, ibunya bilang, baik ini di rumah. Dia ini kalau di rumah kerjanya dia yang paling rajin. Nah, jadi dari situ mungkin bisa kita gali dulu, kita libatkan dulu ke orang tuanya. Lalu mungkin kalau sudah terjadi perbedaan perbedaan penilaian, kita nilai ternyata dia buruk di sekolah, di rumah kata orang tuanya dia baik, berarti kita kasih lagi buktinya. Yang pasti Bapak Ibu di sini kita paling penting juga menyiapkan yang namanya bukti-bukti tentang pelanggaran si anak. Lalu bukti-bukti apa yang sudah kita lakukan. Jadi artinya jangan sampai kita gagal membuktikan bahwa kita memang sudah melakukan dulu restitusi. Tapi memang mungkin bisa jadi di tahap restitusi yang kita lakukan, anak ini nggak menjawab dengan jujur. Kenapa kau malas ke sekolah? Kenapa kau tidak mengerjakan tugas? Dia nggak jujur menjawab. Jadi sebenarnya kejujuran itu yang membuat restitusi ini berhasil. Itu wajib. Kalau tidak jujur, memang gagal. Karena dia nggak menjawab apa akar dari permasalahannya, sehingga akarnya yang tadi kita obati ternyata bukan akarnya, yang memang tidak berhasil kepada si anak. Jadi mungkin kita libatkan dulu ke orang tuanya, dan pada tahap akhirnya mungkin akan tetap kita lakukan satu tindakan tegas, karena kayak manapun tidak akan mungkin setelah kita lakukan semuanya ini tetap kita tanya lagi apa alasanmu. Nggak mungkin lagi kita lakukan, tapi tetap harus kembali ke konsekuensinya itu. Kita lakukan konsekuensinya itu, mungkin dia dengan melanggar setelah sekian kali dan mendapat surat panggilan kesekian kali orang tuanya, maka kita ambil konsekuensinya. Misalnya anak tersebut harus di drop out atau dikeluarkan dari sekolah, atau anak tersebut harus dibuat tinggal kelas. Jadi itu tetap harus balik kepada si konsekuensi. Sebaik apapun restitusi, itu tidak akan berhasil kalau kita tidak bisa mendapatkan jawaban jujur dari seorang anak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Bisa saya tambahkan, Bu? Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih dari yang disampaikan Ibu Naibaho tadi. Sebenarnya bagaimana supaya tidak terulang lagi, kan seperti tadi. Jadi biasanya yang udah pernah saya tangani hal yang seperti itu terjadi yang ada di sekolah kita, itu masalah dengan kata-kata kita dalam hal membuat segitiga restitusi tadi, banyak motivasi kepada dia. Artinya siswa yang melanggar yang tadi maunya ada bentuk kita tanyakan motivasinya. Kalau dia apa cita-citamu, kira-kira seperti itu dia. Artinya dia jawab cita-citanya menjadi seorang tentara. Baru kita bilang lah motivasinya, kalau cita-cita menjadi seorang tentara harus disiplin lah, jangan melanggar lagi seperti itu. Baru selanjutnya lagi baru harus dibuat
apa pemahamannya, kita videokan. Apa tujuanmu ke depan? Kira-kira seperti itu dia, Bu. Jadi yakin saya tidak akan melanggar lagi seperti kasus yang terjadi lagi. Berarti kalau dilanggar Pak bisa kita kita putar ulang videonya. Kita putar videonya lagi dan kita publikasikan seperti itu dia, Bu. Biar diingat janjian Pak ya. Iya, diingat janjinya. Terima kasih, Bu. Itu tambahan dari kami. Ya, terima kasih Pak Simamora, sungguh luar biasa ya. Jadi kayaknya itu kita buatlah seperti memori dia, biar kita putar kembali memori dia bahwa ini yang sudah dia yakini. Kau dulu kemarin bilangnya kayak gini, berarti ingatkan lagi, ya kan? Jadi itu mungkin lebih lebih berefek mungkin ya, karena apa yang sudah dia bilang bukan karena kita bilang kau harus rajin, tapi apa dari yang dia bilang, tapi mungkin nanti bisa kita adopsi idenya dari Bapak Simamora, kita ambil mungkin sampelnya, mungkin nggak bisa langsung ke 35 siswa atau 34 siswa, tapi beberapa mungkin, dan itu bisa nanti selanjutnya kita biasakan dan jadi budaya juga di sekolah kita. Mungkin itu ide kreatifnya dari Pak Simamora yang bisa kita adopsi. Terima kasih. Jadi mungkin saya cukupkan, sudah banyak tadi diskusi kita. Atas perhatiannya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaan, saran ataupun diskusi yang tadi sudah Bapak Ibu berikan untuk melengkapi atau menyempurnakan presentasi saya mengenai budaya positif. Jadi akhir kata saya mungkin akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pertama ya pasti kita harus selamat siang. Siang Bu. Ya, pada hari ini, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak kamu untuk membentuk yang namanya keyakinan kelas. Ada dari kalian yang sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Sudah. Ya, sudah ya. Karena kita sendiri pun sudah membuat yang namanya keyakinan kelas atau dulu kita kenal kesepakatan kelas. Hari ini kita mau naikkan lagi satu level lagi menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nah, di depan sudah ada penjelasan tentang apa itu keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, coba Christine bacakan dulu pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang disepakati bersama atas kesadaran diri dan kebermanfaatannya. Ya, jadi itu dia pengertian daripada keyakinan kelas. Jadi kalau sebelumnya di sini sudah ada kita bentuk yang namanya kesepakatan kelas. Kita naikkan satu level lagi menjadi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bedanya apa dengan kesepakatan kelas? Kalau di keyakinan kelas itu kesepakatan kelas dulu mirip kayak membuat peraturan lah ya. Tapi di sini kita tanamkan yang namanya nilai-nilai yang mau kita sepakati bersama, nilai-nilainya. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti perbedaannya ya. Misalnya ada contohnya di sini kita ubah dia ke dalam bentuk nilai. Nah, sebelum sampai ke situ, Ibu akan bagikan sticky note. Masing-masing dari kamu menuliskan apa yang perlu kita sepakati di kelas ini, ya. Yang tujuannya kalau disepakati adalah bermanfaat untuk memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah. Jadi harus ada kaitannya dengan proses belajar mengajar di kelas ini ya, secara khusus. Nah, coba bagikan ini ya, orange. Ya, orange untuk barisan ini. Yang kuning bagikan dulu biar lebih cepat. Masing-masing ambil satu lembar, lalu tuliskan apa yang menurut kamu perlu kita sepakati di dalam kelas. Misalnya kamu mau bikin tidak boleh makan-makan di kelas ataupun apapun itu yang berkaitan dengan keseluruhan ya. Artinya di sini bisa disepakati oleh guru dan kamu terutama. Jadi peraturan ini harus untuk menunjang PDM semakin aktif dan semakin baik. Iya, nggak usah ditulis namanya. Atau ditulis juga boleh. Tulisannya namanya, jangan nama panjang kali. Betul. Nah.
tuliskan satu aja. Dan lalu nanti kalau yang sudah menuliskan baru bisa ditempel di sini ya. Ditempel nanti di sini. Ada yang sudah selesai, boleh silakan maju tempelkan ke depan. Oke, masih ada lagi? Ya, jadi ini semua yang sudah kamu tuliskan. Nah, selanjutnya prosesnya apa? Ibu mau golongkan dulu. Mana tahu kelompok kan ada yang sudah mirip-mirip. Nah, di sini mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, tidak membuang sampah, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak terlambat masuk di kelas. Nah, ini ada ya. Mana tadi itu dia? Mendengarkan, tidak boleh makan-makan, menghargai sesama teman. Ibu tempel dulu di sini. Dilarang ribut. Ini mirip dengan mana tadi dia? Tidak boleh mendengarkan guru. Lalu tidak boleh makan-makan. Menghargai sesama teman maupun guru ketika sedang bicara. Tidak boleh makan-makan juga. Ini ada beberapa yang sama. Masuk kelas, membuang sampah. Tidak boleh terlambat. Salam, menghargai. Ini juga sama. Ini juga tidak menggunakan handphone. Tidak menggunakan handphone juga sama. Tepat waktu. Ini tidak terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos, tidak bisa makan-makan. Mana ini makan-makan lagi? Ketika ada guru menjelaskan, harus menjaga ketertiban, tidak mengizinkan makan, main handphone, konsentrasi. Ini juga membuang sampah, ini yang agak belum ada ya. Makan-makan, wajib buka topi. Ini juga kita masuk ke sini, tidak terlambat. Kita ambil nilai yang terkandung dari yang sudah kamu tulis tentang mendengarkan guru saat menjelaskan, tentang tidak menggunakan handphone secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru. Kira-kira nilai apa yang terkandung di situ? Ada nilai B. Nah, ini kita ambil dari sini. Berarti nilai apa kira-kira? Yang paling tepat untuk menggambarkan orang yang mendengarkan gurunya saat menjelaskan, tidak mengganggu temannya saat belajar, tidak menggunakan handphone secara diam-diam sampai sepengetahuan guru. Nilai apa? Nilai apa kira-kira? Rasa hormat. Ada di situ rasa hormat. Itu ya, kita tuliskan dulu di sini. Yang pertama adalah ya. Jadi berarti di sini harus ada rasa hormat atau bisa kita ubah saling menghormati dan menghargai. Lalu yang kedua di sini yang paling banyak adalah tentang tidak terlambat dan tidak makan-makan selama di kelas. Ibu rasa itu mirip. Itu terkait ke nilai apa?
Disiplin, kedisiplinan, tanggung jawab, terus, apa? Tentang tepat waktu, keteraturan. Tepat waktu itu kira-kira paling pas kemana? Disiplin, tanggung jawab, masuk. Terus apa lagi? Itu aja. Ya, berarti kita bisa bikin tentang kedisiplinan. Disiplinan. Lalu di sini yang satu lagi yang ada adalah, ini udah sama ya, tidak membuang sampah, terus menggunakan seragam ataupun pakaian sesuai dengan jadwal. Kira-kira itu masuk ke mana? Disiplin juga. Nah, kebersihan, kerapian. Ada lagi? Udah pas itu? Kira-kira? Atau apa lagi yang perlu? Tentang belajarnya tadi. Apakah kita tambahkan tanggung jawab? Iya. Ya. Tanggung jawab termasuk atau apa itu? Komitmen. Ada disiplin komitmen? Ya, jadi bisa kita artikan itu kepada berkomitmen dan tanggung jawab. Nah, ini adalah 5 nilai yang sudah kita sepakat semuanya, bahwa kita harus memperjuangkan atau mempertahankan yang namanya nilai rasa hormat, kedisiplinan, kebersihan, kerapian, berkomitmen, dan tanggung jawab. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nilai yang mau kita keyakinan kelas kita. Masing-masing dari kamu bergantian untuk menandatangani apa yang sudah kita sepakati. Mulai dari barisan ini. Ayo cepat, langsung bergiliran, antri. Ayo langsung disusul, Egori, maju. Esa dan Fani. Sini Bu. Ya, terserah lah. Pokoknya semua buat. Bikin nama. Di sebelah kanan. Ayo, jangan lama-lama, tanda tangan.
ini, bisa dari sebelah sini. Kasih space. Bisa di bawah piring dulu. Yang penting buat nama lagi. Ya, bawa bukannya ada. Coba belikan saya. Oh, jemuin sapi. Berjeli dikit. Isi bagian yang kosong. Sudah semuanya menandatangani? Sudah. Jadi siapa lagi? Belum Bu, si Rosli udah sama si
tuliskan di sini yaitu tentang nilai keyakinan kelas kita. Jadi untuk merayakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita rayakan dengan tepuk tangan 3 kali.